Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan, rizki yang melimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan segala urusannya buat sahabat Kang Asep Hidayat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kembali Kang Asep bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata yang berjudul Sungai dan Hutan Angker. Daerah ini berada di daerah Tembilahan, Riau, dan nama-nama tentunya saya samarkan. Semoga berkenan. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Terkadang sulit diterima dengan logika. Sesuatu memang tidak terlihat nyata oleh penglihatan mata yang ada di suatu tempat atau wilayah, bahkan yang ada di sekitar kita. Namun hal gaib dalam agama sudah disebutkan bahwa hal gaib itu memang ada. Satu contoh hal gaib yang ada di daerah Tembilahan, Riau, tepatnya di area hutan Sungai Merusi, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Inhi, Riau. Ini mohon maaf ya kalau ada pengucapan yang salah. Hutan Sungai Merusi dipercaya oleh masyarakat sekitarnya bahwa area hutan tersebut merupakan hutan yang sangat wingit atau angker. Banyak kesaksian masyarakat di sana yang pernah mengalami hal-hal mistis hingga menakutkan. Hutan Sungai Merusi bukan saja hutannya yang angker, sungainya pun diketahui begitu banyak buaya ganas. Sehingga para nelayan tidak ada yang berani mencari ikan di wilayah tersebut. Dikisahkan pula dari narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa ada pencari kayu yang nekat masuk ke dalam hutan tersebut. Setelah memasuki hutan itu, mereka melihat banyak kayu dengan ukuran besar dan kualitas sangat bagus. Dengan tanpa ragu, para pencari kayu itu menebangnya. Tidak ada kendala apapun ketika dalam proses penebangannya. Namun, setelah selesai dan pohon itu tumbang, seketika itu juga pohon itu bangkit lagi atau tegak seperti semula. Dan banyak lagi hal-hal ganjil dan mengerikan terjadi di wilayah hutan itu. Pada suatu masa yang narasumber tidak ingat lagi tahunnya, tapi sudah cukup lama atau kira-kira tahun 90-an. Diceritakan ada pedagang menggunakan kapal kayu hendak berniaga ke Tembilahan dengan membawa barang jualan melintas di sungai itu, yang tentunya melintasi hutan angker. Pak Ngah adalah seorang pedagang yang ada di desa-desa seberang kota Tembilahan. Sebut saja desa S yang jarak tempuhnya 3 jam dari pelabuhan Tembilahan dengan menggunakan speedboat. Pak Ngah bersama rombongan sore itu sekira pukul 5 sore dengan menggunakan kapal kayu ukuran lumayan besar. Berangkat menuju Tembilahan untuk menjual bermacam jenis barang yang dibawa, mulai dari sayur-sayuran, ayam kampung, kambing, sapi, dan banyak lagi. Yang penting bisa dijual, tentunya untuk mendapatkan uang. Pak Ngah berangkat dengan beberapa teman lainnya yang berjumlah 15 orang. Singkat cerita, dengan sedikit lambat, kapal kayu itu terus melaju. Karena memang kapal kayu lebih lambat dibanding dengan speedboat. Tiba-tiba saja mesin kapal mati. Terlihat asap hitam mengepul keluar dari ruang mesin, menandakan ada masalah dengan mesin kapal itu. Dengan cepat mekaniknya membuka ruang mesin kapal untuk mengecek kondisi mesin. Sebagian awak kapal dengan sigap pula menurunkan jangkar ke dalam sungai agar kapal mereka tidak hanyut di bawah arus sungai yang lumayan deras arusnya. Dengan matinya mesin kapal, tentunya situasi di kapal dan sekitarnya mereka begitu gelap dan hening. Tak lama berselang, mekanik keluar dari ruang mesin dan melaporkan ke nahkodanya bahwa
mesin kapal ada kerusakan serius dan harus diperbaiki. "Pakcik, mesinnya rusak. Tak dapat kita jalan nih. Ini mesti diperbaiki dulu tapi lama sedikit ya," ujar mekanik ke nahkodanya. "Apa yang rusak, Lil?" tanya nahkoda yang biasa dipanggil Pakcik itu ke mekanik atau yang bernama Jalil. "Belum tahu apa masalahnya, Pakcik. Dicek dulu lah. Cuma ya lumayan lama nih," jawab Jalil. "Oh iyalah," jawab Pakcik dengan sedikit kesal karena tiba-tiba saja kapalnya rusak padahal belum lama ini kapalnya baru saja diservis rutin. "Lil, engkau hidupkan dulu gensetnya, gelap sangat nih," perintah Pakcik lagi ke Jalil. "Siap, Pakcik," jawab Jalil sedikit berteriak karena saat itu dia sedang di ruang mesin. Tak memakan waktu lama mesin genset pun hidup. Lumayanlah sedikit mendapat penerangan sehingga tidak begitu terasa mencekam. Sambil menunggu Jalil memperbaiki mesin kapal, Pak Ngah bersama yang lainnya duduk-duduk di dak kapal bagian depan. Sambil makan dan ngopi karena memang saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Sebagian anggota rombongan ada yang melaksanakan kewajiban sholat fardu maghrib atau hanya sekedar duduk-duduk saja. Waktu terus berjalan, Jalil pun tak kunjung selesai memperbaiki mesin kapalnya. Cuaca dingin semakin terasa. Sesekali terdengar riak air sungai menandakan ada aktivitas di permukaan sungai. Ya, itulah suara kepakan buaya-buaya ganas yang begitu banyak di dalam sungai itu. Pak Ngah terlihat mulai gelisah. Bagaimana tidak, jika terlalu lama kapalnya rusak, tentunya akan sulit untuk menjual barang-barang di kota Tembilahan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu. Kapal lain pun tidak ada yang melintas yang mungkin bisa dimintai pertolongan. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara riuh dari arah hutan yang gelap. Dari sisi kanan sungai atau tepatnya di sisi kanan kapal bersandar, suara riuh itu layaknya suara manusia sedang beraktivitas di sebuah pasar yang ramai. Sejenak mereka terdiam dan hanya saling pandang saja. Seperti ada suara orang ramai, Pak Ngah. Mungkin sebelah hutan ini ada perkampungan. Tiba-tiba saja Aji, salah satu anak buahnya Pak Ngah, berbisik. Pak Ngah hanya diam, namun pandangannya menatap lurus ke arah hutan itu. Terlihat dari kegelapan dan celah pepohonan yang rapat, ada 5 cahaya seperti api obor yang bergerak mendekat ke arah tepian sungai di mana kapal Pak Ngah bersandar. 5 obor itu terus mendekat hingga terlihat samar beberapa orang yang membawa obor itu. 5 orang pria dengan berpakaian serba hitam, lengkap dengan ikat kepalanya yang berwarna hitam pula. Kelima pria yang membawa obor itu berdiri di tepi sungai dengan tidak mengeluarkan suara, melambaikan tangan seperti isyarat agar rombongan Pak Ngah mendekat dan mengikuti mereka. Pak Ngah seperti mengerti lambaian tangan dari mereka. Lalu ia berbicara kepada anggotanya, "Kalian tunggu di kapal ya, biar aku sama Ajis yang turun," ujar Pak Ngah. Anggotanya pun mengiyakan dan setuju dengan perintah bos. Dengan membawa senter, lalu Pak Ngah dan Ajis pun melemparkan tali kapal ke arah 5 orang tersebut. Terlihat salah satu dari pria berobor itu menyambut dan menarik tali kapal, sehingga kapal dapat merapat dengan sisi sungai. Pak Ngah dengan Ajis pun melompat turun. Tanpa bicara sedikit pun kelima orang tersebut berjalan masuk menuju hutan. Pak Ngah dan Ajis pun dengan penasaran mengikuti mereka. Langkah demi langkah terus Pak Ngah dan Ajis mengikuti langkah kelima orang berobor itu. Sesekali kaki Ajis kesandung akar-akar kayu, namun tanpa mereka sadari kini mereka tengah melewati jalan yang lebar dan ramai. Kiri kanan jalan berderet bangunan ruko-ruko, mereka terus melangkah ke dalam lagi. Hingga tiba di suatu tempat yang begitu padat penduduknya.
Ya, itu pusat perbelanjaan atau sebuah pasar yang ramai pengunjungnya. Ajis dan Pak Ngah menghentikan langkahnya karena mereka kehilangan kelima orang yang tadi membawa mereka ke situ. Pak Ngah, tunggu sebentar, ujar Ajis yang tiba-tiba menahan langkah Pak Ngah dengan memegang tangannya. Apa? Jawab Pak Ngah seraya menoleh ke arah Ajis yang berjalan di belakangnya. Mana kelima orang tadi, Ngah? Tanya Ajis. Pak Ngah mendapat pertanyaan itu sontak terkejut dan baru menyadari. Ia celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan. Iya ya, mana orang itu tadi? Gumamnya terlihat kebingungan. Pak Ngah tak melihat juga di mana keberadaan orang-orang tadi. Pak Ngah, kalau tak kita jual saja barang-barang kita di sini. Ajis memberi ide untuk menurunkan dan menjual barang-barangnya di pasar itu. Iya pula ya, jawab Pak Ngah. Engkau pulang ke kapal, suruh kawan-kawan semua turun dan barang-barang kita bawa ke sini. Biar aku tunggu di sini saja, ujar Pak Ngah memberi perintah kepada Ajis. Lalu Ajis pun meninggalkan Pak Ngah di pasar itu. Singkat cerita, tak lama sekira 1 jam saja, rombongan Ajis pun kembali dengan membawa barang-barang jualannya. Pak Ngah mulai menggelar terpal plastik birunya sebagai lapak. Lalu anak buahnya mulai menggelar jualannya. Sebagian anggotanya kembali ke kapal menjemput barang-barang yang tersisa. Mereka bahu-membahu bekerja sama. Pembeli pun mulai berkerumun, mulai membeli barang-barang jualannya Pak Ngah, yang membuat Pak Ngah dan kawan-kawannya senang. Selain barangnya laku cepat, juga para pembeli tidak ada yang meminta uang kembaliannya. Cuaca di pasar itu sangat terang, namun tak tampak matahari. Suasananya layak di sore hari menjelang maghrib. Pak Ngah, kenapa ya orang-orang ini tak pakai nawar belanjanya? Terus tak ada juga mereka tuh minta uang kembaliannya. Mereka pun tak banyak cakap ya Pak Ngah. Tiba-tiba saja Ridwan yang sedari tadi tak banyak bicara sambil melayani pembeli berbisik ke Pak Ngah. Ah, sudahlah, kau layani saja pembeli ini, jawab Pak Ngah. Bagaimana aku mau ngasih uang kembaliannya? Tadi aku kasih duitnya pun mereka tak mau ngambil, sambung Pak Ngah agar tidak mempedulikan sikap orang-orang yang ada di pasar itu. Ridwan pun tak menimpali lagi ucapan Pak Ngah. Ia pun terus melayani para pembeli yang berebut belanja. Seperti biasa kebiasaan Ridwan, sehari-hari setiap beraktivitas, Ridwan selalu membaca ayat-ayat pendek Al-Quran atau membaca selawat Nabi agar tidak terasa waktu yang ia lalui. Ridwan terus berselawat walau dengan suara pelan, nyaris tak terdengar sambil melayani pembeli. Singkat cerita, barang jualan mereka nyaris habis karena penduduk di kampung itu berebut membeli barang-barang jualan mereka. Tiba-tiba saja Ridwan tertegun, matanya terbelalak ketika hendak menyerahkan barang belanjaan kepada pembeli yang seorang perempuan muda dan cantik. Astagfirullah. Ridwan beristighfar. Kakinya terlihat gemetaran hebat. Mulutnya bergerak-gerak tapi tidak mengeluarkan suara. Wan, kau ngapa? Pantang tengok betina cantik, mata kau langsung terpana. Ujar Ajis yang saat itu melihat sikap Ridwan yang terpaku. Sontak, yang lainnya ikut menertawakan Ridwan, namun Ridwan seakan tak mendengar ucapan teman-temannya. Ridwan bagai patung manakin yang tengah menyodorkan bungkusan belanjaan kepada seorang wanita cantik dan seksi itu. Akhirnya salah seorang dari mereka mengambil plastik belanjaan dari tangan Ridwan, lalu menyerahkan kepada wanita itu. Wanita cantik itu tersenyum lalu pergi. Sesaat wanita cantik berlalu, di sela gelak tawa rombongan mereka,
Pak Ngah yang sedari tadi mulai membereskan karung-karung bekas barang mereka memperhatikan Ridwan yang tak kunjung bergerak. Mendekati Ridwan lalu plak. Pak Ngah menepuk pelan pundaknya Ridwan. Seketika Ridwan kembali seperti semula, namun sikap Ridwan terlihat aneh. Ia terus menunduk, lalu ia berbisik di telinga Pak Ngah. "Pak Ngah, ayo cepat kita balik. Tak betul tempat nih," ujar Ridwan dengan tubuh menggigil gemetaran. Kembali ke Ridwan yang saat melayani pembeli seorang wanita muda nan cantik itu. Ridwan yang sambil melayani pembeli sambil berselawat. Tiba-tiba pandangan matanya berubah. Yang sebelumnya Ridwan melihat tempat itu layaknya pasar yang ramai dengan orang-orang yang berbelanja, kini ia melihat pemandangan hutan yang rapat dengan pepohonan yang besar dan tinggi menjulang. Orang-orang yang lalu lalang berbelanja, kini yang terlihat olehnya makhluk-makhluk dengan penampakan begitu menyeramkan. Bahkan wanita cantik itu terlihat berubah menjadi sosok perempuan tua dengan mata lebar berwarna kuning menyala menatap tajam ke arahnya. Payudaranya menjuntai hingga ke paha. Mulutnya menyeringai memamerkan gigi-giginya yang tajam. Suasana yang terang pun berubah menjadi gelap gulita layaknya di dalam hutan rimba pada saat malam hari. Penglihatan Ridwan benar-benar menakutkan. Ridwan meraih senter yang terletak di samping Pak Ngah dan menghidupkannya. Melihat Ridwan menghidupkan senter tentu saja membuat teman-teman yang lain menertawakannya. "Engkau ngapa, Wan?" Ajis merasa geli hati melihat tingkah Ridwan yang terlihat aneh. Namun Ridwan tak pedulikan gelak tawa teman-temannya itu. "Cepatlah Pak Ngah, kita balik, bahaya nih," ujar Ridwan kepada Pak Ngah dengan sikap tetap menundukkan mukanya. Pak Ngah sepertinya mulai faham apa yang terjadi pada Ridwan. Lalu ia pun memerintahkan kepada anak buahnya agar segera berkemas. "Udah cepatlah, kemas barang-barang semua, kita balik," ujar Pak Ngah. Sambil terus tertawa, anak buahnya mengemasi barang-barang. Setelah semua beres, mereka pun beranjak pulang menuju kapal mereka di sungai. Yang belum tahu apakah Jali dan Paci berhasil atau belum memperbaiki kapalnya. Aduh, Ridwan buat masalah nih. Perutku lapar rasanya. Tak sempat aku beli makan tadi, celetuk Atan di tengah perjalanan pulang. Terus-terusan ditertawakan lama-kelamaan tentunya membuat Ridwan kesal juga. "Kau tak paham, makanya jadi orang jangan cuma makan taunya," ujar Ridwan kepada Atan. Mendengar Ridwan berbicara dengan keras dan tegas membuat Atan langsung terdiam. "Kalau kau mau tahu, sekarang pejamkan matamu. Istighfar 3 kali sudah tuh, baru buka mata engkau," sambung Ridwan dengan kesal. Ata dan Ajis yang dibentak Ridwan mengikuti yang diperintahkan Ridwan. Begitu membuka mata setelah beristighfar, sontak Atan berteriak ketakutan melihat di sekelilingnya Ajis seketika pingsan. Tentu saja situasi seperti itu membuat yang lainnya panik dan membuat Pak Ngah kesal karena anak buahnya tak bisa menjaga sikap di tempat orang. "Itulah Mika semua, asyik bergurau je. Cepat angkat si Ajis itu. Cepat jalannya, kita naik kapal," perintah Pak Ngah, dan mereka pun mengangkat tubuh Ajis lalu mereka mempercepat langkahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah rombongan Pak Ngah dapat selamat keluar dari jebakan hutan angker tersebut? Nah, ikuti terus kisah selanjutnya, yaitu Hutan dan Sungai Angker bagian akhir. Dan jangan lupa dukung terus Kang Asep Hidayat Official ya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan-kesalahan atau pengucapan yang tidak tepat. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.